Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Rabu 30 Agustus 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. BKPSDM Kabupaten Pandeglang tidak ikut campur terkait adanya bacalek yang ikut dalam kegiatan program Keluarga Harapan atau PKH yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Kesadaran pemilik kendaraan di Kota Tangerang untuk uji emisi masih rendah. Sejahterakan masyarakat melalui air bersih, pemerintah Kota Serang siapkan bantuan modal sebesar 30 miliar rupiah kepada Perumdam Tirta Madani. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, kita awali Berita Banten dari Kota Tangerang. Hingga bulan Agustus 2023 ini, baru sekitar 2.200 kendaraan di Kota Tangerang yang telah melakukan uji emisi. Jumlah ini tentu sangat rendah dibanding jumlah kendaraan yang ada di Kota Tangerang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang berharap seluruh pemilik kendaraan sadar akan kewajiban melakukan uji emisi. Terlebih emisi buangan gas kendaraan berimbas pada kualitas udara suatu daerah. Berikut laporan Riyama Silitonga dari Heartline Radio Tangerang. 2.200 kendaraan di Kota Tangerang sudah uji emisi. Kesadaran pemilik kendaraan di Kota Tangerang melakukan uji emisi masih rendah, di mana hingga Agustus 2023 ini jumlah pemilik kendaraan di Kota Tangerang yang telah melakukan uji emisi baru mencapai 2.200 kendaraan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pemantauan Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Hendri P. Syahputra. Kabid Pemantauan Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan atau PPKL Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang menjelaskan jumlah kendaraan yang melakukan uji emisi tahun ini meningkat dibanding tahun lalu, di mana pada tahun 2022 terdapat 2.000 kendaraan yang melakukan uji emisi. Hendri juga menyampaikan mayoritas pemilik kendaraan yang sadar melakukan uji emisi adalah warga Kota Tangerang yang bekerja di Jakarta. Hendri berharap seluruh pemilik kendaraan sadar akan kewajibannya melakukan uji emisi, terlebih emisi gas buang kendaraan berimbas terhadap kualitas udara suatu daerah. Saya Riyama Silitonga dari Heartline Radio untuk Berita Banten. Pendengar, dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Serang terkait dengan persetujuan bersama terhadap Raperda Kota Serang tahun anggaran 2023, terungkap bahwa pemerintah Kota Serang menyiapkan anggaran 30 miliar rupiah untuk penyertaan modal kepada perusahaan daerah air minum Tirta Madani. Penyertaan modal tersebut diberikan secara bertahap mulai tahun 2024 hingga tahun 2028. Berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Sejahterakan masyarakat melalui air bersih, pemerintah Kota Serang siapkan bantuan modal sebesar 30 miliar. Wali Kota Serang, Safrudin, menghadiri rapat paripurna terkait dengan persetujuan bersama terhadap Raperda Kota Serang sekaligus penutupan masa sidang ketiga tahun 2022-2023, tahun anggaran 2023. Rapat paripurna tersebut berkaitan dengan pembahasan persyaratan anggaran pemerintah daerah terhadap perusahaan air minum daerah ataupun Perumdam yang akan diberikan pada tahun mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Serang, Safrudin, bahwa pembahasan terkait pernyataan modal untuk Perumdam Tirta Madani Kota Serang tersebut akan diberikan dimulai pada tahun 2024 mendatang melalui 5 tahap penyaluran. Pernyataan modal untuk Perumdam Tirta Madani ini jumlahnya kurang lebih ataupun berjumlah 30 miliar yang uang tunai, kemudian 70 miliar aset, ungkapnya. Adapun dari 30 miliar uang tunai tersebut diberikan melalui 5 tahap, yaitu mulai pada tahun 2024 sebesar 5 miliar, kemudian 5 miliar 2025, 2026 sebesar 2,5 miliar, kemudian 2027 sebesar 7,5 miliar, dan 2028 sebesar 10 miliar. Dia menyampaikan ini semua akan kita berikan pada tahun 2024 mendatang, jadi jumlahnya kurang lebih 30 miliar sampai tahun 2028. Selain itu, Safrudin juga mengatakan bahwa pernyataan modal pemerintah kota atas sebarang milik daerah akan diberikan melalui 2 tahap.
pernyataan modal pemerintah atas barang milik daerah tahap pertama sebesar 18.653.874.567 rupiah. Adapun sisa pernyataan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebesar 51.346.128.433 rupiah ini diserahkan pada tahap berikutnya menunggu hasil dari penilaian independen. Tutup Safruddin. Saya Momo Irvanto, wartawan Harmoni FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pandeglang menyatakan tidak bisa ikut campur mengenai adanya dugaan Bacaleg yang ikut dalam kegiatan Program Keluarga Harapan atau PKH yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Padahal Undang-Undang Pemilu melarang para pejabat negara, baik struktural maupun fungsional, dan ASN lainnya mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu. Berikut laporan Danu Pratama dari Radio Akarsari Pandeglang. Dari Pandeglang, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Kabupaten Pandeglang, tidak mau ikut campur terkait dugaan salah satu bakal calon legislatif Bacaleg yang ikut hadir dalam kegiatan program Keluarga Harapan PKH Dinas Sosial Dinsos Pandeglang di Kecamatan Cimanuk, beberapa waktu lalu. Kepala BKPSDM Kabupaten Pandeglang, Muhammad Amri mengaku bahwa hadirnya Bacaleg di lokasi kegiatan PKH, bukan kewenangan dirinya, melainkan kebijakan dari dinas yang bersangkutan. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 283 Ayat 1 tentang Pemilu disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan setelah masa kampanye. Meski demikian, Amri tetap bersikukuh bahwa kehadiran Bacaleg di kegiatan tersebut bukan ranahnya lantaran bukan ASN yang secara langsung berkampanye atau menggiring opini pada salah satu calon. Danu Pratama menginformasikan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.